Baiklah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah cara menentukan tipe data. Bagaimana cara menentukan tipe data? Tipe data bisa ditentukan berdasarkan contoh data yang akan disimpan. Jadi, untuk menentukan mana atau apa tipe data yang pas, itu kita bisa melihat dari contoh data-data yang ada. Kalau misalnya datanya itu adalah data tentang harga barang, maka mungkin kita bisa menggunakan desimal 5,2 gitu ya. Kalau untuk tadi di ini apa namanya, SQL Server gitu ya. Kemudian juga bisa kita menggunakan currency kalau misalnya di Microsoft Access ya. Nah, pemilihan tipe data itu bisa meningkatkan efisiensi penyimpanan. Kenapa? Kalau misalnya kita membutuhkan alokasi penyimpanan yang kecil, ya jangan sampai kita menggunakan tipe data yang dia besar gitu ya kebutuhannya gitu. Oke. Ya, berikutnya adalah pembuatan database. Ya. Pembuatan database ini melalui proses perancangan terlebih dahulu ya, biasanya membuat CDM dan PDM. Kemudian identifikasi proses bisnis sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya, dan identifikasi tabel dan atribut berdasarkan dokumen yang ada gitu ya. Nah, untuk berikutnya untuk kasus sistem penjualan, coba identifikasi tabel dan atributnya ya berdasarkan dokumen atau data yang ada. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalau kita memiliki invoice gitu ya atau istilahnya nota, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi di sini ada entitas apa saja. Kemudian ada atribut apa saja ya. Sebutkan entitas apa saja yang terlibat, kemudian karakteristik masing-masing entitas tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat seperti ini. Oke. Ya, kalau kita perhatikan misalnya di sini di bagian atas itu ada data dari penjual, itu ya. Ya, di data penjual ini kita melihat ada nama penjualnya, kemudian ada alamatnya, ada nomor telepon, kemudian ada beberapa ya nomor teleponnya, sehingga nanti bisa diidentifikasi seperti kemarin. Kalau nomor telepon itu multi value, ya kita buat multi value. Kemudian selain data penjual, kita juga melihat ada data pembeli. Ya, di mana di situ ada ini ya, data pembeli, ada nama pembeli, kemudian ada alamatnya, ada nomor teleponnya gitu ya. Dan kita juga melihat ada barang atau kue, karena ini dalam hal ini adalah penjualan kue. Ya, ada nama barangnya, kemudian ada harganya gitu ya, ada satuannya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kita akan memiliki tabel pembeli, tabel penjual, tabel barang, dan juga mungkin tabel penjualan, tabel ini ya. Apalagi coba dicari ya untuk tabelnya, karena nanti ini jadi studi kasus. Kemudian yang berikutnya kita perlu menentukan primary key ya. Kemarin sudah di waktu pembuatan CDM sama PDM itu kita sudah menentukan primary key. Primary key itu sifatnya unik. Nah, kalau di sini mungkin kita akan identifikasi ada kandidat key apa saja gitu. Ternyata ini tidak di tabel pembeli ini tidak bisa menjadi primary key. Kenapa? Karena primary key itu harus unik. Sementara ada kemungkinan nama yang sama, alamat yang sama, atau bisa jadi mungkin ada yang menggunakan nomor telepon yang sama juga, sehingga kita perlu menambahkan satu field ID pembeli sebagai primary key. Oke, untuk pembuatan database, jadi setelah semua entitas teridentifikasi, tentukan hubungan antar entitas ya, dan Anda buat CDM dan PDM. Setelah PDM-nya jadi, maka silahkan melanjutkan dengan pembuatan basis data. Ya, pembuatan basis data bisa dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan SQL tentang yaitu data definition language. Nanti untuk berikutnya kita bahas berikutnya ya.